Tema kita subuh ini, kita kobarkan kemerdekaan dengan meningkatkan iman dan takwa. Beginilah idealnya memperingati 17 Agustus 1945. Karena lain padang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya, lain tempat, lain cara bersyukur kepada Allah. Ada yang mensyukuri nikmat kemerdekaan 78 tahun dengan cara bermain judi. Padahal negeri ini merdeka karena ulama. Negeri ini selamat dari penjajahan kafir Belanda, kafir Jepang, itu karena teriakan Allahu Akbar. Tapi begitu nikmat kemerdekaan itu didapat, disyukuri dengan iuran dikumpul, diadakan olahraga pertandingan dengan macam-macam, lalu diberikan sebagai hadiah, mengundang azab Allah Subhanahu wa taala. Kalau mau iurannya itu sebagai transportasi, akomodasi, konsumsi, makan minum. Adapun hadiahnya dari tokoh masyarakat, perusahaan, PT, toko, sponsor, supaya terselamat dari judi. Yang lalu-lalu apa boleh buat? Banyak-banyak aja istighfar. Mudah-mudahan 17 Agustus 2024 masih hidup sehingga bisa diperbaiki di masa yang akan datang insyaallah. Tema subuh ini meningkatkan iman dan takwa. Imam Syekh Nawawi Al-Bantani dari Banten. Beliau bergelar Sayyid Ulama Il-Hijaz, pemimpin ulama Hijaz. Hijaz itu Makkah dan Madinah. Hebat orang Nusantara. Bisa dia menjadi pemimpin ulama Makkah dan Madinah. Beliau penulis satu kitab tafsir 2 jilid, namanya Tafsir Marahlabid fi Kashfi Ma'anil Qur'anil Majid. Beliau mengajar di Masjidil Haram. Saya ketika belajar di Maroko mengumpulkan hadis-hadis yang ada dalam kitab tafsir Syekh Nawawi Al-Bantani. Mau saya adakan kajian sahih, hasan, dhaif, berapa hadisnya, sudah saya kumpulkan semuanya. Saya ajukan ke pembimbing saya untuk dijadikan sebagai tesis S2. Saya ajukan kepada Ustazah Dr. Faridah Zamro, dosen perempuan. Dia baca, kata dia, mohon maaf, saya tidak bisa menerima judul ini karena menulis tesis S2 di Darul Hadis Maroko hanya dibatasi pada 3: sanad Muwatta, sanad Sahih Bukhari, sanad Sahih Muslim. Keluar dari ini tidak diterima. Tulislah nanti kalau mau membuat kajian yang lain. Tapi paling tidak saya sudah berusaha untuk mengkajinya, untuk menelitinya. Ternyata lain ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan anak-anak cucu kita membaca kitab ini, mengambil pelajaran untuk menjadi penerang dalam kehidupan di masa akan datang insyaallah. Kata Syekh Nawawi Al-Bantani, hubungan antara iman dan takwa itu lebih kurang begini. Orang pergi ke dokter, lalu dokter memberitahu dia, Bapak kena penyakit. Dia percaya kepada dokter bahwa dia punya penyakit, maka percaya kepada dokter itu disebut dengan iman. Jadi kalau ada di antara bapak ibu pergi ke dokter, kata dokter, Bapak kena penyakit diabetes, jangan minum gula, jangan makan nasi karena di dalamnya ada gula. Percaya kepada ucapan dokter, itu disebut dengan iman. Iman kepada dokter. Tapi jangan gara-gara ini bertambah rukun iman kita jadi 7. Percaya kepada ucapan dokter bahwa kita kena penyakit, itu artinya iman. Percaya, yakin. Lalu setelah iman itu muncul takwa. Kata dokter,
kamu kena penyakit asam urat. Jangan makan kacang-kacangan, jangan makan emping melinjo. Melaksanakan saran, perintah, ucapan dokter itu disebut dengan takwa. Lebih kurang begitu ilustrasinya. Karena banyak orang yang bingung mana yang iman, mana yang takwa. Percaya, yakin itu disebut dengan iman. Lalu kemudian mengikuti ucapan orang yang kita yakini supaya kita tidak terjerumus dalam suatu perkara yang dapat memudaratkan, itu disebut dengan takwa. Masih belum tergambar Pak Ustadz? Oke, saya kasih ilustrasi gambaran yang kedua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kabarnya di Jalan Sudirman ada razia. Percaya kepada ucapan teman bahwa ada razia lalu lintas, maka percaya itu disebut dengan iman. Iman kepada teman, percaya pada omongan dia walaupun kita belum melihat, belum ada gambarnya, hanya sekedar percaya, disebut dengan iman. Lalu karena kita percaya, maka kita pun lihat SIM. Jangan-jangan SIM sudah mati, nanti kena tilang. Kita pun pakai helm dengan standar nasional. Kita pun lihat semua sepeda motor, sampai tutup pentilnya pun kita lihat. Takut kena tangkap. Maka melakukan segala yang diperintahkan karena khawatir nanti tertangkap, itu disebut dengan takwa. Kira-kira sudah tergambar? Kalau belum, saya kasih contoh ketiga. Jadi lebih kurang begitulah. Jadi kalau ada orang yang hanya sebatas beriman, belum sempurna. Makanya bunyi ayatnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhallazina amanu ittaqullah. Setelah iman mesti diiringi dengan takwa. Apakah mungkin orang bertakwa tanpa iman? Tidak mungkin. Kenapa? Karena orang yang tidak percaya tidak akan mungkin melakukan sesuatu. Contoh ketiga, nanti akan turun hujan, kata BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika. Percaya bahwa nanti akan turun hujan, itu beriman. Beriman kepada BMKG. Karena percaya, maka dia hari itu membawa payung supaya tidak kena hujan, supaya tidak basah. Perbuatan dia membawa payung supaya tidak kena hujan, tidak basah, bawa mantel, itu namanya takwa. Udah 3 contoh, insya Allah paham. Gak paham juga berarti belum sarapan. Jadi begitulah hubungan antara iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk memudahkan kita memahami sesuatu, biasanya dengan contoh itu biasanya lebih mudah. Allah Subhanahu wa ta'ala melapangkan hati dan pikiran kita untuk memahami ajaran agama Islam, insyaallah. Ya ayyuhalladzina amanu, tapi pada akhirnya nanti tujuannya adalah takwa. Kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kenapa kita subuh ini mau melawan ngantuk, mandi, bersih, datang ke masjid? Itu karena ada 2. Yang pertama, kita percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, padahal kita tidak pernah melihat Allah. Kita percaya kepada Nabi Muhammad SAW, padahal tidak pernah jumpa, tapi kiai yang menyampaikan, mengajarkan pada kita. Keyakinan itu disebut dengan iman. Setelah iman, lalu kita pun melaksanakan suatu perbuatan. Dengan sholat kita selamat dari neraka, dengan berjamaah kita selamat dari perpecahan. Maka perbuatan kita ini takwa. Itulah maka dulu ada program namanya Imtak dan Iptek. Imtak iman dan takwa, Iptek ilmu pengetahuan dan teknologi. Apakah iman ini bisa diwariskan? Tidak bisa. Dalilnya Pak Ustadz, dalilnya lagu iman tak dapat diwarisi. Karena di masjid saya tidak selesaikan lagunya. Berapa banyak bapaknya beriman,
anaknya tidak beriman. Ya bunayyarkam ma'ana, wahai anakku mari naik ke atas perahu bapak. Hujan 40 hari 40 malam. Dia takut banjir bandang, dunia tenggelam, anaknya mati. Dia panggil anaknya namanya Kan'an. Ya bunayya, wahai anakku, irkam ma'ana, mari naik ke atas perahu bapak. Apa jawab anaknya? Sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Saya akan naik ke atas bukit yang akan menyelamatkan saya dari banjir bandang. Tidak ada iman, tidak ada takwa. Kalau dia percaya kepada bapaknya, dia akan naik ke atas perahu. Percaya kepada bapak bahwa dunia akan tenggelam, iman. Karena percaya, maka naik ke atas perahu biar supaya jangan tenggelam. Itu namanya takwa. Tolong diingat-ingat karena ini nanti akan keluar pada UAS, ujian akhir semester. Anak kandung pun tidak percaya kepada bapak. Ini adalah satu pelajaran yang bermakna. Kita hanya berusaha menjaga iman yang sudah ditanamkan Allah Subhanahu wa taala sebelum masuk ke dalam rahim istri kita. Anak-anak kita ini asalnya adalah ruh. Ruh itu dulu diambil Allah perjanjian. Sebelum bapak menikah dengan ibu, sebelum bapak bulan madu akad, sebelum semuanya ada, Allah mengambil persaksian dari semua ruh. Wa iz akhadha rabbuka min bani Adam. Ingatlah ketika Allah mengambil persaksian dari seluruh ruh anak cucu keturunan Adam. Wa ashhadahum ala anfusihim. Allah ambil persaksian. Allah berkata kepada semuanya, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhan kamu? Semuanya menjawab, bala syahidna, kami bersaksi engkaulah Rabb kami. Itulah syahadat kita yang pertama di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada di antara bapak ibu yang melihat saya tadi pertama kali ngelihat, loh kayak pernah ketemu dengan orang ini, di mana ya? Itu berarti dulu kita pernah ketemu di alam ruh. Di YouTube itu pasti guys. Kalau kita ketemu sama orang, padahal orang itu kita tidak satu kampung, tidak satu sekolah, tapi wajahnya seperti pernah ketemu ini orang. Kita pun ngomong sama dia, saya seperti pernah ketemu dengan kamu. Iya, kamu kan yang minjam uang duit saya belum pulang-pulang. Berarti dulu kita pernah ketemu di alam roh, pernah papasan. Lalu kita ketemu sekarang. Orang sekarang kata dia ini namanya deja vu. Kita pernah ketemu di alam arwah. Kalau satu namanya roh, kalau dua namanya ruhani, kalau tiga namanya arwah. Dalam jamak, bentuk jamak. Itu bedanya bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia satu roh, kalau banyak roh-roh. Tinggal ulang aja 2 kali. Jadi kita tidak perlu menanamkan iman ke dalam anak kita, karena anak kita sudah beriman. Kita hanya mengingatkan dia saja. Mengingatkan itu watawasau bil haq watawasau bisabr. Yang pertama, bapak ingatkan anak bapak saat keluar dari perut istri bapak, bapak ingatkan ke telinganya sebelah kanan, asyhadu an la ilaha illallah. Itulah nasihat bapak yang pertama. Maka kalau besok dia enggak juga sholat subuh, bapak ingatkan lagi, asyhadu an la ilaha illallah. Maka jangan marah kalau diingatkan orang. Kalau punya teman yang mengingatkan, peganglah dia sampai mati. Kenapa? Inilah teman sejati. Pegang dia sampai mati. Kalau udah mati, kuburkan. Sekarang banyak orang berteman karena dia kaya, berteman karena dia punya jabatan, berteman karena dia orang hebat. Bertemanlah dengan orang yang mengingatkan kita bahwa kita dulu pernah berjanji di hadapan Allah, engkaulah Tuhanku dan aku tidak akan mempertuhankan yang lain. Tapi apa yang terjadi? Antaqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Setelah sampai ke dunia, dia lupa
dia tidak mempertuhankan Allah. Yang dipertuhankannya siapa? Kayu, batu, hantu. Mempertuhankan yang tak layak untuk dipertuhankan. Maka datanglah Nabi Muhammad mengingatkan kita, la ilaha illallah. Nabi membacakan hadis itu diikuti sahabat, sahabat membacakan diikuti tabi'in, tabi'in membacakan diikuti tabi'in, tabi'in membacakan diikuti ulama. Ulama habaib menyampaikan, afdalu ma yaqulul nabi al anbiya min qabli la ilaha illallah. Kita pun semua mengikuti kalimat yang paling afdal diucapkan para nabi-nabi sebelum aku, kata Nabi Muhammad. Semua mengucapkan kalimat yang sama. Nabi Musa la ilaha illallah, Nabi Isa la ilaha illallah, Nabi Muhammad la ilaha illallah. Saya Pak Ustadz dari kecil la ilaha illallah. Banyak orang mengucapkan la ilaha illallah, tapi dia lebih takut kepada atasannya daripada Allah. Kalau atasannya yang manggil, besok datang ke kantor jam 6, jam 5 sudah datang. Tapi kalau yang manggil Allah, hayyalas shalah, ketemu kita di masjid kantor, kita sangka kita udah terlambat. Astagfirullahaladzim, saya terlambat sholat asar nih Pak Ustadz. Saya ke masjid, orang udah sholat asar. Tiba-tiba dikasih tahu sama jamaah, mohon maaf, tadi kami sholat zuhur. Rupanya azan asar belum berkumandang azan asar. Berapa banyak orang wudhu zuhur dipakai untuk sholat asar, bukan karena dia menjaga wudhunya lama, tapi karena menyepelekan waktu sholat, mundur. Dalam sholatnya bukan main. Allahu Akbar, bohong. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah, gombal. Semuanya tidak benar. Mempertuhankan jabatan, mempertuhankan atasan, mempertuhankan kantor, mempertuhankan penguasa, maka kita ini adalah hamba Allah. Hamba Allah, Abdullah. Ketua MUI kita Abdul Razak, yang ceramah Abdul Somad. Semuanya adalah hamba Allah, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang kafir bukan orang yang ngejek-ngejek Allah. Yang ngejek-ngejek Allah itu di atas kafir lagi, dipancung kepalanya. Orang yang ingkar kepada Allah, orang yang meragukan rezekinya dan rezeki anak-anaknya, itu sudah cukup membuat dia ingkar kepada Allah. Tidak ada rezeki yang tertukar, tidak ada jodoh yang tertukar, karena semua sudah diatur Allah Subhanahu wa ta'ala. Datang orang menemui seorang ulama, Imam Al-Hasan Al-Basri. Kata dia, saya galau Imam. Apa yang kau ragukan tentang bagaimana hidup saya di masa akan datang? Kamu percaya sama Allah? Percaya. Percaya bahwa takdir Allah tidak tertukar? Percaya. Lalu kenapa kamu galau? Iya juga ya. Berarti kalau kita galau, yang rusak itu adalah iman. Tapi jangan gara-gara ini nanti pulang dari sholat ini semuanya tidur.